Berani hadapi keyakinan yang membelenggu untuk kebebasan sejati. Halo dan selamat datang. Ini adalah ruang kejujuran. Sudut tenang di mana kita akhirnya bisa meletakkan beban yang mungkin bahkan tidak kamu sadari telah kau pikul. Kita akan melakukan perjalanan bersama, bukan ke gunung yang jauh, tetapi ke dalam. Ke tempat yang sering kita hindari. Tempat di mana keyakinan yang membelenggu kita lahir, hidup, dan diam-diam mengendalikan segalanya. Ini tentang membongkar topeng diri bayangan. Ini tidak akan selalu terasa nyaman, tetapi akan penuh kebenaran. Dan dalam kebenaran itu, terdapat kebebasan yang mendalam. Jadi, tariklah napas. Dan mari kita mulai. Dahulu kala, kamu adalah seorang anak. Dan seperti semua anak, kamu utuh. Kamu merasakan sukacita sepenuhnya, mengungkapkan amarah dengan bebas, meminta apa yang kamu butuhkan. Tetapi kemudian, hidup terjadi. Seorang orang tua, lelah setelah bekerja, membentak, berhenti menangis. Kamu terlalu sensitif. Jadi kamu belajar, perasaanku adalah beban. Kamu gagal dalam ujian, dan pandangan seorang guru atau cekikikan teman seakan berkata, kamu tidak cukup pintar. Jadi kamu belajar, aku harus sempurna untuk dihargai. Kamu mengulurkan tangan dalam persahabatan dan ditolak. Jadi kamu belajar, aku tidak disukai. Aku akan sendirian. Momen-momen ini bukan sekadar kenangan. Mereka adalah luka. Dan untuk melindungi luka-luka itu, sebuah bagian dari dirimu tampil. Diri bayangan. Tugasnya sederhana, membuat topeng yang akan diterima dunia. Topeng, si berprestasi tinggi, untuk menyembunyikan ketakutan menjadi tidak berharga. Topeng, si perayu, untuk menyembunyikan teror akan penelan tangan. Topeng, si sinis, untuk menyembunyikan harapan yang terluka dari si pemimpi di dalam. Topeng itu bukan jahat. Itu adalah alat bertahan hidup. Tetapi inilah kebenaran pertama yang keras. Kamu bukan lagi anak kecil dalam situasi yang sama, tetapi kemungkinan besar kamu masih memakai topeng anak kecil itu, masih bertarung dalam pertempuran anak kecil itu. Atasanmu bukan ayahmu yang kritis. Calon pasanganmu bukan pembuli masa kecilmu itu. Tetapi diri bayanganmu tidak bisa membedakannya. Ia bereaksi dari naskah lama. Dan itu membatasimu. Setiap harinya. Jadi bagaimana kamu mengenalinya? Bayangan tidak mengumumkan kehadirannya. Ia membisik. Dan suaranya terdengar persis seperti suaramu sendiri. Itu adalah, aku tidak bisa, yang instan dan mendalam yang muncul saat kamu mempertimbangkan promosi. Itu adalah kebencian yang mendidih yang kamu rasakan saat mengatakan, ya, ketika maksudmu, tidak. Itu adalah ketidakpercayaan kuat yang berkobar ketika seseorang sungguh-sungguh baik padamu. Itulah polanya. Selalu berpacaran dengan orang yang tak tersedia secara emosional. Selalu menyabotase proyek tepat sebelum kesuksesan. Selalu merasa seperti penipu, menunggu untuk terbongkar. Mari kita ambil contoh nyata, tanpa filter. Kenalkan John. John berbakat, tetapi terjebak di pekerjaan tingkat menengah selama 1 dekade. Setiap kali peran kepemimpinan terbuka, John bekerja tanpa lelah, untuk membantu orang lain mendapatkannya. Di dalam, sang bayangan membisikkan, kamu bukan seorang pemimpin. Ingat ketika kamu memimpin proyek sekolah itu dan mereka menertawakanmu? Kamu ditakdirkan untuk berada di belakang layar. Tetap kecil. Tetap aman. John mengira ini sebagai kerendahan hati. Ini bukan kerendahan hati. Ini adalah keyakinan yang membelenggu yang memakai penyamaran yang sangat meyakinkan. Bukti yang dipegang bayangan selalu berasal dari masa lalu. Senjatanya adalah proyeksi, melihat sifat-sifat yang ia takuti pada diri orang lain. Dan biayanya adalah kehidupan masa kinimu. Kebenaran keras kedua, frustrasi yang berulang dan nasib buruk, bukanlah dunia yang melawanmu. Mereka seringkali adalah cermin sempurna, memantulkan kembali batasan-batasan yang secara diam-diam telah kamu setujui. Membongkar topeng bukanlah tindakan kekerasan.
Itu adalah tindakan rasa ingin tahu yang penuh kasih. Itu dimulai dengan satu pertanyaan kuat di momen-momen yang syarat emosi, apa yang sedang aku percayai tentang diriku saat ini? Ketika kamu merasakan cengkeraman kecemasan saat hendak angkat bicara, berhentilah. Tanyakan. Jawabannya mungkin muncul, aku percaya idenya bodoh. Itu adalah bayangan yang berbicara. Itu adalah topengnya. Sekarang, jangan melawannya. Jangan membentaknya. Kamu tidak bisa menyembuhkan apa yang kamu permalukan. Sebaliknya, akuilah. Bicaralah padanya seperti kamu berbicara pada anak kecil yang ketakutan itu. Ah, aku melihatmu. Kamu di sini untuk melindungiku dari rasa malu. Terima kasih telah berusaha menjagaku tetap aman. Tapi aku yang menangani ini sekarang. Kemudian, kumpulkan bukti yang bertentangan dengan keyakinan itu. Apakah kamu benar-benar tidak pernah punya sesuatu yang cerdas untuk dikatakan? Pernah? Ataukah itu cerita tua yang sudah membatu? Disinilah kamu harus berkomitmen pada kejujuran diri yang brutal. Buat jurnal. Ucapkan dengan lantang. Cerita yang aku katakan pada diriku sendiri adalah bahwa aku akan gagal. Kenyataannya, aku takut, dan tidak apa-apa. Carilah terapis. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah tindakan kekuatan tertinggi. Kamu menyewa pemandu untuk ekspedisi terpenting dalam hidupmu. Apa yang harus dihindari? Hindari spiritual bypassing, berusaha, berpikir positif saja, tanpa menghadapi lukanya. Hindari menyalahkan orang tua atau masa lalumu. Itu membuatmu terjebak dalam cerita itu. Masa lalumu menjelaskan dirimu, tetapi tidak harus mendefinisikan dirimu. Dan hindari isolasi. Bayangan menjadi kuat dalam kegelapan. Bawalah ia ke dalam cahaya komunitas yang penuh kasih. Seiring kamu melakukan pekerjaan ini, sesuatu bergeser. Kamu tidak membunuh bayanganmu. Kamu mengintegrasikannya. Dorongan, si perfeksionis, berubah menjadi kecintaan pada keunggulan tanpa penyiksaan diri. Sensitivitas berubah menjadi empati yang mendalam tanpa menjadi kewalahan. Topengnya melunak. Kamu mulai merespons dari pilihan, bukan dari ketakutan refleksif yang lama. Kebebasan bukanlah ketiadaan rasa takut atau pikiran yang membelenggu. Itu adalah ruang antara bisikan bayangan dan tindakanmu. Di ruang itu, terletak kekuatanmu. Kebenaran keras ketiga dan terakhir. Kebebasan sejati bukanlah keadaan bahagia yang konstan. Itu adalah pengetahuan yang tenang dan teguh bahwa tidak ada cerita internal, sekeras apapun, yang pada akhirnya dapat mendikte pilihanmu. Kamu bukan lagi karakter dalam cerita bayangan. Kamu adalah penulisnya. Jalan ini seumur hidup. Suatu hari topeng itu akan terasa seperti dilem. Tidak apa-apa. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kesadaran. Ini tentang kembali, lagi dan lagi, pada pertanyaan itu, apa yang sedang aku percayai saat ini? Kamu telah membawa beban ini begitu lama. Kamu bisa mulai, hari ini, untuk meletakkannya. Mulailah dari hal kecil. Perhatikan satu reaksi. Pertanyakan satu cerita. Berikan dirimu satu momen belas kasihan di mana kamu dulu memberikan kritik. Perjalanan menuju diri sendiri adalah perjalanan terpenting yang akan pernah kamu lakukan. Dan itu dimulai dengan satu langkah jujur. Bersikaplah lembut. Beranilah. Terima kasih telah mendengarkan.